Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji syukur pada malam hari ini atas segala kebaikan dan kasih setia Tuhan bagi kita, sehingga Tuhan memperkenankan kita untuk bertemu satu sama lain melalui media sosial dalam renungan pada malam hari ini. Oleh sebab itu, mari saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengambil waktu sejenak mendekatkan diri kita kepada Tuhan melalui renungan pada malam hari ini. Oleh sebab itu, mari kita memuji Tuhan dari nyanyian kemenangan iman nomor 202, Aku telah tertebus. Nomor 202, Aku telah tertebus, ku bernyanyi dengan kaum ketebusan, dan kita nyanyikan ayat 1 dan ayat 4. Ku bernyanyi dengan kaum ketebusan. Ku bernyanyi dengan kaum ketebusan, jiwaku diberi perhentian. Tidaklah rasa syak, hanya ku soraklah, ku tertebus demi darahnya. Darahnya penebus yang sedang sucikan jiwaku. Haleluya, ku nyanyi beserta saleh taktanya. Ku tertebus demi darahnya. Dalam bayu malam tengah peperangan, Tuhan janjikan kemenangan. Dari musuh kelam masuk nang Tuhanku, ku tertebus demi darahnya. Darahnya penebus yang sedang sucikan jiwaku. Haleluya, ku nyanyi beserta saleh di taktanya. Ku tertebus demi darahnya. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami datang persembahkan kepadamu Bapa, mensyukuri atas segala kasih dan rahmat Tuhan di dalam diri kami ini, bahwa karena Tuhanlah maka kami ada, kuat dan sehat, menikmati segala apa yang baik daripada Tuhan, dan terlebih pada saat ini memberikan kami waktu untuk kami pakai mendekatkan diri kami kepadamu, mencari perkara-perkara yang kekal melalui renungan pada saat ini. Dan saat ini kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, tuntunlah kami, baik hamba-Mu yang akan menyampaikannya, kepada seluruh saudara-saudara kami yang mendengarkannya, supaya dituntun untuk mampu memahaminya, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang selalu hidup memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa di dalam sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur semuanya ini. Amin. Baik, saudara-saudara, mari kita sama-sama membaca firman Tuhan dari Mazmur 117 ayat 1 dan ayat 2. Mazmur 117 ayat 1 dan ayat 2, firman Tuhan berbunyi demikian. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Jadi inilah firman Tuhan yang kita renungkan, dan melalui firman Tuhan, mari kita sama-sama merenungkannya di bawah satu tema, yaitu pemuda yang memuji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada pertanyaan yang selalu biasa orang ungkapkan, bahwa apakah sebabnya sehingga kita harus memuji Tuhan di dalam kehidupan kita ini? Dan apakah Tuhan itu kurang pujian, kurang terpuji
sehingga kita harus memujinya di dalam kehidupan kita ini. Namun saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan firman Tuhan, maka di situ salah satu tuntutan yang selalu diulang-ulang diajarkan kepada kita bahwa kita harus memuji Tuhan di dalam kehidupan kita, sebab itu adalah sesuatu hal yang sungguh menyenangkan hati Tuhan ketika kita melakukannya dengan segenap hati di dalam diri kita ini. Kenapa Tuhan menuntut kita harus selalu memujinya? Karena ingat baik-baik bahwa sebenarnya Tuhan tahu bahwa tidak ada apa yang kita bisa pakai untuk membalaskan kasih dan setianya bagi diri kita ini. Tetapi itulah sebabnya Allah melihat bahwa hanya yang bisa kita lakukan untuk dapat mensyukuri segala kasih dan rahmat Tuhan di dalam diri kita ini adalah memuji atau memuliakan Tuhan di dalam diri kita. Jadi Tuhan tahu bahwa inilah yang bisa kita lakukan. Dan itulah sebabnya ketika kita diajari, kita selalu dituntut untuk memuji Tuhan, lakukanlah. Sebab itu sesuatu hal yang sangat dikehendaki oleh Tuhan. Dan Tuhan menyadari bahwa inilah yang bisa kita buat untuk mensyukuri segala kasih dan rahmat-Nya di dalam diri kita. Dan melalui firman Tuhan saat ini, kita akan sama-sama belajar apakah alasannya sehingga kita harus memuji Tuhan di dalam diri kita. Alasan yang pertama yang saya dapat lihat di dalam ayat pertama bahwa karena ini adalah perintah atau ini adalah kehendak Tuhan bagi diri kita. Jadi ingat bahwa memuji Tuhan dituntut oleh Tuhan, diinginkan oleh Tuhan dari siapapun. Entah itu ketika seseorang masih dalam keadaan anak-anak, ketika dia sudah beranjak menjadi seorang pemuda, ketika dia sudah menjadi orang yang berumah tangga, ketika bahkan sudah sampai lanjut usia pun, Allah selalu menghendaki, Allah selalu menuntut kita untuk selalu memuji, memuliakannya. Nah, dalam ayat ini ada dua kata perintah atau ada dua kata yang menyatakan tentang kehendak Tuhan yang harus kita lakukan di dalam diri kita ini. Yaitu di sini dikatakan bahwa pujilah Tuhan dan megahkanlah Tuhan di dalam kehidupan. Jadi ini ada dua kata yang menggambarkan kepada kita bahwa memuji Tuhan adalah perintah, memuji Tuhan adalah kehendak Tuhan yang harus kita lakukan di dalam diri kita ini. Jadi saudara-saudara, kalau kita melihat bahwa Tuhan menghendaki, Tuhan memerintahkan kita untuk selalu memujinya, berarti kita harus hidup setia dan kita harus wajib dan kita harus sungguh-sungguh dan kita harus dengan tulus hati melakukannya. Kenapa? Karena ini sangat dikehendaki oleh Tuhan. Dan karena ini adalah perintah Tuhan, maka marilah kita lakukannya dengan segenap hati kita dan dalam seluruh aspek kehidupan kita, sebab memuji Tuhan adalah sesuatu hal yang sungguh menyenangkan hati Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 25 sampai ayat yang ke-26, di situ kita melihat tentang apa dampaknya atau apa yang akan terjadi di dalam diri kita ketika kita hidup memuliakan Tuhan dengan segenap hati atau dengan secara totalitas kita lakukan di dalam diri kita. Perhatikan di situ dikatakan bahwa ketika Paulus dan Silas sedang memuji Tuhan pada waktu mereka sedang dipenjara pada waktu itu, dan ketika mereka datang memuji Tuhan, maka apa yang terjadi? Dikatakan bahwa belenggu mereka terlepas, sendi-sendi penjara terbuka. Saudara-saudara, di sini kita melihat bahwa ada kuasa di dalam pujian, ada berkat di dalam pujian, dan ada sukacita di dalam pujian. Asalkan ketika kita memuji Tuhan, kita lakukan secara tulus,
kita lakukan secara totalitas kepada Tuhan. Kita arahkan semuanya ini kepada Tuhan. Dan ingat bahwa di dalam pujian ada berkatnya di dalam diri kita. Sama seperti Paulus dan Silas ketika dia di penjara, untuk membuka belenggu mereka, untuk membuka sendi-sendi penjara, mereka tidak menggunakan tenaga mereka, tetapi melalui puji-pujian, maka mereka sungguh mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan. Maka itulah sebabnya, saudara-saudara, jangan pernah kita menganggap enteng, jangan pernah kita menganggap biasa, jangan pernah kita menganggap rendah pujian kepada Tuhan, sebab di dalam sebuah pujian ada kuasa yang bekerja di dalam diri kita. Kemudian alasan yang kedua, kenapa kita harus memuji Tuhan berdasarkan teks pembacaan firman Tuhan saat ini. Ingat bahwa kita memuji Tuhan karena Tuhan telah menolong kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam awal tadi saya sudah katakan bahwa kenapa Allah menghendaki kita untuk memujinya. Karena ingat bahwa Tuhan tahu bahwa inilah yang kita bisa lakukan untuk mensyukuri kasih dan pertolongannya di dalam diri kita ini. Maka itulah sebabnya kalau kita memperhatikan di dalam ayat yang kedua, ada dua kata yang menggambarkan bagaimana pertolongan Tuhan selalu diwujudkan, selalu dinyatakan di dalam diri kita. Yang pertama dikatakan bahwa Allah mengasihi kita, dan yang kedua dikatakan bahwa Allah selalu setia untuk menolong kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, coba bayangkannya. Kalau dalam sepanjang hidup kita selalu diberikan kasih Tuhan, dan kasih Tuhan yang diberikan itu diwujudkan terus secara setia dikerjakan di dalam diri kita ini. Saudara, apakah ini bukan pertolongan yang luar biasa di dalam diri kita? Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini pun juga menandakan kepada kita bahwa dalam seluruh aspek kehidupan kita, dalam setiap perjalanan hidup kita ini, tidak ada perjalanan hidup kita, tidak ada kehidupan kita ini yang di luar dari pantauan Tuhan. Semuanya itu ada dalam otoritas, ada dalam pantauan kemahakuasaan Tuhan. Jadi ketika kita berjalan, ketika kita melakukan aktivitas, ketika saudara-saudara dalam berbagai perjuangan hidup, ingat bahwa Tuhan tahu semuanya itu. Tidak ada yang terluput dari pemandangan Tuhan di balik dari semuanya itu. Maka itulah sebabnya firman Tuhan dalam Mazmur 121 ayat 1 sampai ayat yang ke-8 menegaskan kepada kita bahwa Tuhan menjadi penjaga kita, baik siang maupun malam, dimanapun kita berada. Tuhan menjadikan dirinya seperti seorang penjaga yang dia katakan tidak akan pernah terlelap, tidak akan pernah tertidur. Artinya bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan sedikit pun kita melangkah di luar dari pantauan Tuhan. Tetapi setiap langkah hidup kita ini selalu ada dalam pantauan, ada dalam kehendak Tuhan. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara, biasakanlah hidupmu untuk selalu memuji Tuhan. Biasakanlah dirimu untuk selalu hidup memuji Tuhan di dalam kehidupan. Sebab ingat bahwa ketika kita memuji Tuhan, berarti kita sedang melakukan perintah dan kehendaknya. Kenapa kita memuji Tuhan? Karena Tuhan telah menolong kita. Bahkan ingat saudara-saudara, di balik dari setiap pujian yang engkau panjatkan kepada Tuhan, Tuhan sungguh disenangkan. Dan ketika Tuhan sungguh disenangkan, barulah di situ engkau menikmati urapan dan berkat-berkat melalui pujian yang kau sampaikan kepada Tuhan. Sama seperti Paulus dan Silas ketika dia di penjara. Pada waktu dia di penjara, dia dibelenggu, kaki dan tangannya dibelenggu. Tetapi pada waktu mereka memuji Tuhan, apa yang dikatakan bahwa belenggu mereka terlepas seketika, sendi-sendi penjara terbuka. Saudara ingat, di dalam pujian ada berkat,
ada pertolongan Tuhan, ada sukacita, dan ada urapan daripada Tuhan. Jika engkau mau diberkati oleh Tuhan, pujilah Tuhan selalu di dalam hidupmu. Ketika engkau senantiasa mendapatkan, ketika engkau mau diurapi Tuhan dalam seluruh langkah hidupmu, ketika engkau selalu menemukan sukacita dalam menjalani hidupmu, ingat, jangan pernah melupakan Tuhan. Sebab ketika kita selalu hidup memuliakan Tuhan, di situ kita menikmati urapan, berkat, sukacita di dalam pujian yang kita sampaikan kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya saat ini. Amin. Baik saudara-saudara, mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan untuk mengakhiri renungan kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa dan saya akan pimpin kita dalam doa. Kita berdoa. Pujian dan syukur kami datang persembahkan kepadamu Bapa dalam sorga, mensyukuri segala kebaikan Tuhan, dan terlebih mensyukuri firman-Mu yang telah kami dengarkan saat ini. Bahwa firman-Mu senantiasa mengajari kami untuk selalu hidup memuji Tuhan dalam seluruh langkah kehidupan kami ini. Sebab kami tahu dan firman-Mu telah kami pelajari saat ini mengajarkan kami bahwa ketika kami memuji Tuhan, kami melakukan perintah dan kehendak-Mu. Kami memuji Tuhan oleh karena Tuhan telah menolong dan Tuhan senantiasa menolong dalam seluruh langkah kehidupan kami ini. Bahkan firman pun juga mengajari kami saat ini bahwa dalam setiap pujian kami ada urapan, ada berkat Tuhan, ada sukacita yang kami alami, kami rasakan di dalam diri kami ini. Bapa di dalam sorga, tolonglah kami, sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar yang setia terhadap firman-Mu ini, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia dalam seluruh langkah, dalam seluruh perjalanan hidup kami, untuk selalu hidup memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Bapa di dalam surga, saat ini kami datang berdoa, mendoakan untuk setiap anak-anak muda-Mu Tuhan, dalam berbagai perjuangan hidup mereka. Tuhan selalu memberikan kekuatan iman untuk selalu berharap, berserah, mengandalkan Tuhan dalam seluruh langkah perjalanan dalam menjalani masa mudanya. Bahkan terlebih ya Bapa, kuatkan imannya sehingga mereka mampu mempersembahkan masa muda mereka, sebab itu adalah sesuatu hal yang indah dan mulia menurut pemandangan-Mu Tuhan. Kami datang berdoa kepadamu. Kami tahu bahwa dalam menjalani masa muda ada begitu banyak godaan-godaan hidup. Kuatkan iman percaya sehingga bagaimanapun godaan hidup yang harus dihadapi, mereka terus berdiri di dalam kebenaran firman-Mu, berdiri teguh di dalam Tuhan, untuk selalu menjadi garam dan terang dalam menjalani hidup mereka. Bapa di dalam surga, kami datang berdoa dalam setiap perjuangan hidup mereka saat ini. Bagi anak-anak muda-Mu yang sudah bekerja, Engkau senantiasa menolong, memberikan kekuatan, memberikan hikmat dan kemampuan. Bahkan ya Tuhan, tingkatkan karir mereka untuk semakin lebih lagi menikmati berkat-Mu Tuhan. Begitupun juga saat ini kami berdoa bagi yang sedang berjuang mencari lapangan pekerjaan. Tuhan, bukakan peluang sekalipun di tengah masa pandemi ini, sebab Tuhan sanggup merancangkan yang terbaik bagi diri mereka. Bagi saudara-saudara kami yang sedang berjuang di tengah pendidikan, Tuhan selalu memberikan kemampuan, memberikan kecerdasan, supaya dalam perjuangan pendidikan mereka selalu memperoleh keberhasilan daripada-Mu Tuhan. Bapa di dalam surga, memberkati dalam menjalani masa mudanya setiap harapan, setiap cita-cita, setiap keinginan mereka. Tuhan berkati. Bahkan bagi saudara-saudara kami yang sedang membutuhkan pasangan hidup, Tuhan yang menunjukkan pasangan yang terbaik di dalam diri mereka. Dan saat ini pun juga kami datang berdoa kepadamu, mendoakan untuk orang tua mereka masing-masing. Tuhan memberkati dalam kehidupan,
dalam berbagai perjuangan-perjuangan hidup, dalam kesibukan, dalam pekerjaan, supaya mereka pun juga senantiasa menikmati kasih dan setiamu, menikmati tuntunan dan pertolonganmu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah doa kami, inilah pengucapan syukur dan permohonan yang kami datang persembahkan ke hadapan hadirat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati dan Shalom.